أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat duhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga ihsan kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka kembali melanjutkan majelis ilmu kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, teladan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan insyaallah membahas tentang rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu birrusuli alaihimussalam, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita tentunya untuk kesempurnaan keimanan kita mesti mengimani, mempercayai bahwasanya ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih di antara ciptaannya, di antara manusia sebagai utusan, sebagai penyambung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah itu adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia dengan syariat, ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Kemudian sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya itu dengan dibekali wahyu dan penjelasan-penjelasan beserta dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi dan rasul itu pada hakikatnya juga adalah manusia sama seperti kita. Dia juga makan, dia juga minum. Bahkan Nabi dan Rasul juga mengalami yang namanya sakit. Dia juga sehat, dia juga berpikir. Bahkan Nabi dan Rasul itu juga mengalami yang namanya kematian. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari jenis yang sama dengan kita, yaitu manusia. Dan sudah menjadi fitrah manusia itu dihidupkan oleh Allah dan nanti juga akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita dengan nabi dan rasul adalah fahum akmalul khalqillahi ta'ala alal itlaq. Nabi dan rasul itu adalah
ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, bukan hanya secara fisik, akan tetapi juga sempurna dari segi spiritualnya, rohaninya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdaluhum bila istisnain, dan nabi dan rasul itu adalah manusia-manusia yang paling utama, yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, sebagai umat Islam, tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak mengimani semua nabi dan rasul. Jangan kita hanya mengimani nabi yang menjadi panutan kita saja, tapi nabi-nabi sebelumnya kita tidak percaya. Nah, ini bisa merusak atau mencederai keimanan kita sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk percaya kepada rasul-rasulnya. Di antaranya di dalam surah An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu, pada setiap generasi manusia, rasulan, seorang rasul, anibudullaha wajtanibut tagut, untuk mengajarkan mereka bagaimana caranya, kaifiyahnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan yang keji. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'um basir. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara para malaikat-malaikatnya itu juga rasul, utusan. Begitu juga dengan manusia. Jadi dalam ayat ini kita pahami ternyata utusan itu, rasul itu bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga di kalangan malaikat ada juga yang namanya rasul. Seperti Jibril alaihissalam, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikatnya. Yang kedua, selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk beriman kepada rasul-rasulnya, juga informasi dari baginda sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani." Ya, demi Allah Subhanahu wa taala yang nyawaku berada di genggamannya, jika seandainya Nabi Musa masih hidup pada saat ini, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, pasti juga dia akan mengikut risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat, ketika Abu Dzar ditanya tentang jumlah nabi dan rasul, beliau menjawab bahwa jumlah rasul itu ada mi'atun wa isruna alfan, 120.000 al-mursalun, ya, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mursaluna minhum salasami'a wa salasa asyar. Jadi jumlah nabi itu 120.000, di antara mereka ada 313 yang menjadi rasul. Ya, ada nabi, ada rasul. Kemudian selain dari perintah Al-Quran, hadis Nabi SAW untuk beriman percaya kepada nabi dan rasul juga dikuatkan oleh sepanjang sejarah manusia.
sampai saat ini itu sekelompok manusia percaya, beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari kalangan ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, mereka percaya bahwa adanya rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiquhum al-jazim. Kepercayaan keyakinan mereka yang totalitas birisalatihim wa i'tiqadihim kamalahum wa istafa'allahu lahum. Ya. Jadi sejak dulu umat-umat terdahulu juga percaya kalau adanya rasul utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia. Mengapa perlu diutusnya nabi dan rasul kepada manusia? Ini yang menjadi pertanyaan. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan bekal akal. Akan tetapi akal manusia itu terbatas. Akal kita ini tidak bisa menjangkau bagaimana mengenali Sang Pencipta. Sehingga dari masa ke masa umat manusia itu tanpa bimbingan Rasul mencari dan ingin mengenal Sang Penciptanya dengan menggunakan akalnya, akan tetapi tidak menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Terbukti banyak di antara umat manusia yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang menyembah bebatuan, pepohonan. Kenapa? Karena tidak ada bimbingan dari nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada nabi dan rasul yang diutus, saat ini juga pun masih ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau nabi dan rasul itu tidak ada di tengah-tengah kita. Pernah suatu ketika sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa yang terjadi jika sekiranya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diutus di tengah-tengah umat manusia? Kita ketahui bersama bagaimana sejarah kehidupan masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Nabi. Sahabat menjawab, sebelum saya masuk Islam, hampir semua jenis kemaksiatan itu sudah pernah saya lakukan. Hampir semua dosa-dosa besar pernah saya lakukan. Mulai dari membunuh, bahkan anak saya sekalipun saya bunuh. Di kalangan masyarakat Arab, kalau yang lahir dari garis keturunannya itu adalah anak perempuan, itu biasanya bapaknya marah. Dia malu, kenapa? Karena perempuan itu di dalam pemikiran masyarakat Arab dianggap sebagai malu, dianggap sebagai aib, karena tidak bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh ayahnya. Bahkan anaknya sendiri dia bunuh. Wanita tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, direndahkan martabatnya. Semua jenis dosa-dosa pernah dilakukan, minum khamar, berjudi, memakan riba dan sebagainya. Nanti setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah kemudian baginda bisa memberikan pencerahan, mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik dan benar di muka bumi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian kita sebagai umat Islam tentunya tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita mengenai utusan-utusan Allah ini. Terutama keimanan kita dengan risalah, ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita bahkan sampai saat ini baru-baru ini
masih ada di antara beberapa pemahaman bahkan mengaku sebagai nabi. Mungkin kita pernah dengar ada yang namanya Lia Eden. Dia mengaku sebagai nabi, bertemu dengan malaikat Jibril di Monas. Ada lagi yang namanya Ahmad Musaddiq, mengaku sebagai nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amalan semedi yang dia lakukan di tempat yang jauh dari masyarakat. Nah, baru-baru ini juga ada lagi yang mengaku nabi dari Riau. Ya, dia mendapat wahyu, katanya diperintahkan untuk melakukan perjalanan menggunakan perahu kecil menuju Israel untuk memberi dakwah kepada Bani Israel. Tapi ternyata di tengah jalan, ya, perahunya dicegat, ya, karena melewati daerah teritori negara lain, sehingga dia balik kembali dan dipulangkan ke India kemudian menuju Jakarta. Nah, inilah signifikansi ataukah pentingnya kita mengimani para nabi dan rasul dan meyakini di dalam diri kita bahwa sampai saat ini setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi dan rasul, sehingga ketika ada pengakuan-pengakuan dari segelintir orang yang mengaku nabi, kita tidak gampang untuk mempercayai. Ini juga mengherankan di tengah-tengah kita. Aliran-aliran sesat, orang-orang yang mengaku nabi juga mengherankan karena masih banyak pengikutnya. Masih banyak yang ikuti. Padahal sudah jelas bahwa tidak ada nabi dan rasul yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi beberapa kejadian ketika ada yang mengaku nabi, itu pasti ada lagi pengikutnya, banyak pengikutnya. Ya, bahkan bukan hanya dari kalangan masyarakat umum, bukan hanya dari kalangan orang-orang awam, juga bahkan dari kalangan intelektual sekalipun juga ikut kepada ajarannya. Ya, kemarin ada juga yang mengaku sebagai Kiai Kanjeng Dimas, ya bisa menggandakan uang. Banyak sekali pengikutnya, banyak orang yang datang sama dia karena percaya Kanjeng Dimas ini bisa menggandakan uang. Ya, dia mengaku bahwa ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepadanya, bisa menggandakan uang. Nah, itu. Bahkan sekelas Dr. Marwah Daud sekalipun, Profesor Dr. Marwah Daud, cendekiawan Muslim, juga ikut terpengaruh dengan Kanjeng Dimas ini karena diakui sebagai mendapatkan mukjizat bisa menggandakan uang. Padahal Kanjeng Dimas melakukan itu dengan trik-trik yang dilakukan oleh para pesulap. Nah, ternyata di kursinya itu atau di itu memang bajunya dijahit khusus, ada kantong besar yang bisa menyimpan banyak uang. Nah, tapi pengakuannya kepada masyarakat, ya, uang itu adalah uang yang datang dari gaib. Ya, uang dari gaib. Bagaimana mungkin ini tidak masuk di akal manusia? Bagaimana mungkin uang itu bisa ditransfer dari gaib masuk ke dalam kantong? Nah, ini pentingnya mengapa kita percaya kepada nabi dan rasul, bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakan kerasulan nabi dengan rasul-rasul sebelumnya? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus bukan hanya pada umat tertentu, tapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Beda dengan nabi dan rasul sebelumnya, hanya diutus kepada kaumnya saja. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya saja, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Nabi Isa juga hanya diutus kepada kaumnya. Tapi baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, terbukti bahwa di seluruh penjuru dunia ini hampir semua tempat itu dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada orang Islamnya, ada umat Islamnya.
Karena risalah Nabi itu adalah risalah lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sebagai umat Islam kita mesti perkuat kembali akidah kita, wabil khusus kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Nabi dan Rasul. Jangan hanya kita meyakini sebahagian Nabi dan mengingkari sebahagiannya. Nah, ini bisa mencederai keimanan kita. Dan juga mesti kita perkuat akidah kita bahwa tidak ada lagi Nabi yang diutus setelah diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada aliran-aliran pemikiran, aliran-aliran pemahaman yang mengaku sebagai Nabi, kita tidak gampang untuk percaya dan ikut kepada ajarannya. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Kalau ada yang bertanya kita bisa kembangkan dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Pak Ustaz, apakah setiap nabi itu juga rasul? Atau sebaliknya, otomatiskah nabi sudah menjadi rasul? Ya. Yang kedua, beberapa dalam Al-Quran ada surat Muhammad, ada surat Nuh. Nah, salah satu di dalam Al-Quran juga bukan nabi tapi sangat diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Ali Imran. Apa keistimewaan daripada surat Ali Imran ini sehingga sangat diabadikan dalam Al-Quran, tetapi dia bukan nabi. Apalagi tadi mengatakan Pak Ustadz bahwa nabi dan rasul adalah sangat sempurna. Apa kesempurnaan daripada Ali Imran ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya setiap rasul itu adalah nabi. Ya. Setiap rasul itu adalah nabi. Tapi tidak semua nabi adalah rasul. Kalau yang kita kenal di dalam Al-Quran, nabi itu yang disebutkan adalah 25 jumlahnya. Itu yang wajib kita ketahui. Selebihnya itu yang 120.000 itu sunnah saja kita tahu nama-namanya. Tapi semua nabi itu adalah rasul. Maksud saya semua rasul itu adalah nabi. Jadi sebelum dia diangkat sebagai rasul, dia statusnya nabi dulu. Statusnya nabi dulu. Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul nanti di usia 40 tahun. Tapi sebelumnya dia sudah menjadi nabi. Nanti dia telah menerima wahyu, baru kemudian dia diangkat sebagai rasul di usia 40 tahun. Jadi semua nabi, semua rasul adalah nabi dulu. Ya, kemudian setelah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian dia diangkat menjadi rasul. Nabi itu diangkat sebagai rasul di usia 40 tahun. 40 tahun. Jadi masa kerasulannya itu lebih singkat daripada masa kenabiannya. Masa kerasulannya 23 tahun. Hanya 23 tahun. Nah, di dalam Al-Quran diberikan penjelasan bahwa ada 5 rasul yang namanya ulul azmi. Ulul azmi. Yang pertama itu adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya. Yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan rasul ulul azmi? Karena 5 rasul ini adalah rasul yang sangat berat sekali ujian dakwanya. Berat sekali beban dakwanya. Nabi Nuh berdakwah ribuan tahun.
Yang ikut hanya 70 orang. 70 orang, bayangkan ribuan tahun berdakwah pengikutnya hanya 70 orang. Bahkan keluarganya sendiri juga durhaka kepada ajaran Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, kita bisa lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji keikhlasan ibadahnya. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dia disuruh untuk meninggalkan keluarganya di bukit yang tidak ada kehidupan di Mekah. Ya, begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang sangat berat sehingga mereka disebut dengan rasul ulul azmi. Tapi tidak semua rasul itu, tidak semua nabi itu adalah rasul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nabi dan rasul itu adalah manusia yang paling sempurna dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah nabi dan rasul. Kemudian para waliullah, orang-orang soleh, kemudian para umat Islam secara umum. Yang paling dekat adalah nabi dan rasul. Kenapa? Ya, di dalam surah Al-Imran ya dijelaskan, minhum man faddalallahu ba'dahum ala ba'din, minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Nah, tapi bahkan di antara kalangan nabi dan rasul itu juga ada yang Allah lebihkan, ada yang Allah berikan keistimewaan yang tidak ada pada rasul yang lainnya. Ya. Wa rafa'a ba'dahum darajat, sebahagian di antara mereka dinaikkan, ditinggikan derajatnya, sepertilah 5 rasul ulul azmi ini. Apalagi tadi Pak pertanyaannya? Surat Ali Imran. Ya, surah Ali Imran. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita petik dari kehidupan orang-orang sebelum kita, dan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya seperti keluarga Imran, ya, bagaimana Imran mendidik keluarganya, mendidik anaknya. Selain Imran juga ada namanya Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim. Ada lagi ya, Nabi Khidir di dalam Al-Quran itu tidak disebut sebagai nabi, tapi disebut sebagai abdan syakura. Ada hamba yang pandai sekali bersyukur. Ya. Ini semua pelajaran-pelajaran yang akan sampaikan kepada kita tentang kehidupan orang-orang sebelum kita untuk ambil pelajaran. Ya. Bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, yang bisa mendidik anaknya sampai kemudian menjadi orang yang luar biasa. Seperti Al-Imran, keluarga Imran, Luqmanul Hakim. Dan beberapa kisah-kisah tentang pendidikan keluarga yang disampaikan dalam Al-Quran itu selalu yang disebutkan adalah bapaknya, bukan istrinya. Itu berarti bahwa di dalam keluarga sebenarnya yang berperan penting untuk mendidik keluarga, anak terutama itu adalah ayah. Ya, di samping ibunya, ayah. Nah, ada banyak beberapa kisah-kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan pelajaran. Salah satunya tadi keistimewaannya adalah keluarga Imran di dalam mendidik keluarganya menjadi orang-orang yang soleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak yang ingin bertanya? Pak Ahmad Nur. Barangkali sudah tidak ada Pak Ustaz, silakan dilanjutkan. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih berkahnya majelis ilmu kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini diberkahi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana zamban wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinabah.
Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.